Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa penting setiap pagi atau setiap hari kita berdiam diri hadapan Tuhan, kita membaca firman-Nya, dan kita datang kepada Dia di dalam doa. Karena itu membangun kepekaan kita di dalam sepanjang hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang berhikmat di dalam menjalankan kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, orang tersandung seringkali bukan karena batu yang besar, tetapi karena kerikil-kerikil yang ada di dalam kehidupannya dan ia tidak tangani dengan seksama. Saudara, berapa banyak orang yang memiliki banyak hal, namun dalam seketika dia kehilangan semuanya. Karena dia salah mengambil keputusan. Atau lalai. Atau dia tidak sanggup berkonsentrasi di dalam kehidupannya. Saudara, oleh karena itu ada orang berkata bahwa kehidupan kita itu sebetulnya fragile. Mudah pecah. Nah, sebagai orang percaya, saudara, betapa kita bersyukur. Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita yang bekerja setiap saat, yang mencelikkan mata rohani kita. Bahkan Tuhan juga memberikan kita firman Tuhan yang memberikan kita kepekaan di dalam kita mengambil keputusan demi keputusan. Sudahkah saudara hidup di dalamnya? Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan dia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah. Dan batu permata yang mahal-mahal, tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo sudah menjadi sangat terkenal karena hikmat yang ia terima dari Tuhan.
Oleh karena itu, saudara, ratu dari negeri Sheba dengan kemegahannya dan seluruh persembahan yang begitu mahal datang untuk mengunjungi Raja Salomo. Dan saudara, ratu dari negeri Sheba mengakui memang hikmat Salomo itu luar biasa. Bahkan apa yang dia dengar itu hanya baru separuh dari kenyataan hikmat daripada Salomo. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ekspresi hikmat itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam tutur kata, perbuatan, dan takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian dan minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara, ratu negeri Sheba datang menjumpai Raja Salomo dengan kemegahannya, dengan membawa segala persembahan yang mahal-mahal, adalah untuk melihat hikmat daripada Salomo. Dan saudara, ratu negeri Sheba sudah menyiapkan teka-teki yang dia akan sampaikan kepada Raja Salomo. Dan saudara, Alkitab mencatat Raja Salomo tidak ada kesulitan untuk menjawab teka-teki daripada ratu negeri Sheba. Namun saudara-saudara, yang membuat ratu negeri Sheba itu tercengang adalah bagaimana hikmat Salomo itu membuat negara Israel itu dengan pelayan-pelayannya diatur sedemikian rupa dengan begitu baik, termasuk juga di dalam membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, itulah yang membuat juga ratu negeri Sheba tercengang. Disitulah saudara kita melihat bahwa hikmat yang Salomo miliki bukan sekedar dalam tataran kognitif, yaitu kemampuan berpikir. Dan tentu memang kemampuan kognitif sangat penting. Tetapi saudara, bagaimana hikmat itu terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui hikmat itu, Salomo bisa membangun negaranya. Saudara, dalam kehidupan kita, saya percaya kita perlu hikmat di dalam mengambil keputusan demi keputusan. Namun saudara, dari bagian ini kita mengetahui, kita bisa mengintrospeksi diri apakah saya adalah orang berhikmat atau tidak. Yaitu bagaimana saya bertutur kata, bagaimana saya menjawab, dan bagaimana saya berperilaku dan berbuat, dan bagaimana saya menata kehidupan saya, termasuk saudara, bagaimana kehidupan takut akan Tuhan kita. Saudara, disitulah saudara-saudara sebetulnya hikmat itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Betapa kasih Tuhan, betapa kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah saudara, oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat. Karena hikmat itu, saudara, yang menolong kita di dalam kita menata hidup kita. Dan hidup kita jadi berkat bagi orang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, damai sejahtera Allah itu adalah untuk membangun kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam segala hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Saudara, ketika kita membaca kisah daripada Salomo, maka kita menemukan betapa kayanya Salomo, saudara. Bukan hanya kaya, dia begitu penuh hikmat dan sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga saudara boleh dikatakan pada zaman Salomo lah,
kerajaan Israel dibangun dengan cepat dan bagus. Saudara, ketika kita menyaksikan semuanya ini, saudara, apakah yang menjadikan Salomo bisa membangun negerinya? Saudara, kita tahu pada zaman Raja Salomo ini, maka tidak ada peperangan negara Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan Alkitab berkata, bangsa-bangsa lain sangat menghormati Israel. Mereka bahkan membawa persembahan harta benda yang mahal kepada Raja Salomo, karena mereka menghormati Salomo. Saudara, di sini kita melihat bahwa pentingnya damai sejahtera bagi Salomo untuk bisa membangun negerinya. Dan saudara, kita tahu damai sejahtera negeri Salomo ini, saudara-saudara, karena Tuhan yang memberikannya. Dan Salomo dengan suasana kondusif, dia baru bisa membangun negaranya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, engkau dan saya menerima damai sejahtera Kristus di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, yang tidak dapat diberikan dunia kepadamu. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti apa maksud Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, supaya kita boleh membangun kehidupan kita. Karena jikalau hidup kita tidak memiliki damai sejahtera, saudara, kita tidak sanggup membangun kehidupan kita karena kita hanya mengurusi banyak masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya damai sejahtera Kristus. Dan saudara, bagaimana kita senantiasa memiliki damai sejahtera itu? Alkitab mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, siapa yang memerintah hidup kita? Disitulah kita mengalami apa yang dia lakukan. Saudara, jikalau Kristus memerintah dalam hidup kita, maka saudara, hidup kita menjadi hidup penuh damai sejahtera. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita senantiasa menempatkan Kristus, menguduskan Kristus dalam hati kita. Dan kita boleh memiliki damai sejahtera Kristus. Meskipun kita menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Tetapi saudara, damai sejahtera Kristus yang menguasai kita itu memberikan kita kemampuan untuk kita bagaimana kita menata hidup kita, membangun kehidupan kita, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi semata-mata untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Saudara, biarlah kita yang telah menerima damai sejahtera Kristus, kita menempatkan Kristus, menguduskan Kristus dalam hati kita, sehingga kita senantiasa boleh mengalami, menyaksikan bagaimana Tuhan membangun kita dengan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Engkau menolong kami bagaimana kami hidup sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami boleh membangun kehidupan kami nyata keindahan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.